Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 89 sekarang giliranmu. Hari ini, siapapun yang menyerang keluarga Cuku, matilah. Suara Chu Feng menggelegar dengan kuat. Setiap kata diserap ke dalam jiwa mereka. Hampir semua orang yang mendengar kalimat itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan merinding. Bahkan keluarga Chu pun tidak terkecuali. Pemuda di hadapan mereka terlalu menakutkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan hawa membunuh yang menyesakkan membuat orang lain tidak berani menganggapnya sebagai pemuda. Mereka tanpa sadar menganggapnya sebagai iblis. Iblis yang membunuh tanpa berkedip. "Siapa kamu?" teriak kepala keluarga Su terlebih dahulu. Itu adalah jawaban yang sangat ingin diketahui semua orang. Meskipun dari pakaiannya, mereka dapat mengetahui bahwa Chu Feng adalah murid inti dari sekolah Naga Biru. Meskipun dari spanduk Naga Biru, mereka juga dapat mengetahui bahwa Chu Feng adalah murid inti dari sekolah Naga Biru. Namun, saat ini, darah berceceran di sekujur tubuh Chu Feng. Bahkan wajahnya tidak jelas. Orang-orang bahkan tidak tahu siapa dia. Baru saja, dia menyebut dirinya sebagai anggota keluarga Chu, jadi wajar saja orang-orang tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak tahu kapan keluarga Chu memiliki pemuda seperti dia muncul. Bahkan keluarga Chu tidak tahu kapan mereka memiliki murid inti. "Keluarga Chu, Chu Feng," jawab Chu Feng dingin. "Apa? Chu Feng? Itu Fener." Ketika kata-kata itu keluar, keributan besar terjadi di antara kerumunan. Nama Chu Feng bergema dalam radius 100 mil dari gunung tersebut. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sosok yang tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Namun dari apa yang mereka ketahui, Chu Feng baru berusia 15 tahun dan dia hanya berada di level 6 Spirit Realm. Bagaimana dia bisa menjadi murid inti? Bagaimana dia bisa dengan mudah membunuh para ahli level 8? Meskipun mereka tidak berani mempercayainya, setelah beberapa penilaian yang lebih rinci, mereka menemukan dengan takjub bahwa tidak peduli apakah itu bentuk tubuhnya atau siluetnya, dia sangat mirip dengan Chu Feng. Bagian terpentingnya adalah bahwa Chu Feng benar-benar murid sekolah Naga Biru. Jika ada murid inti muncul di keluarga Chu, Chu Feng akan menjadi orang yang paling memiliki harapan. "Jadi kaulah iblis kecil yang mematahkan pinggang cucuku, Su Tianyi?" Tuan keluarga Su bertanya dengan galak. Keahliannya rendah. Mematahkan pinggangnya adalah sebuah kebajikan. Kata Chu Feng tidak setuju. "Kau." Tuan keluarga Su sangat marah. Saat dia berbicara, dia ingin menyerang. Namun sebelum dia sempat melakukannya, dia dihentikan oleh tuan dari keluarga Wang dan tuan dari keluarga Ma. Mereka berkata dengan sangat serius. "Apa kau tidak melihat apa yang sedang dipegangnya? Itu adalah bendera Naga Biru." "Memangnya kenapa kalau itu adalah bendera Naga Biru? Orang ini telah melukai cucuku. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan bahkan sampai hari ini, dia tidak bisa turun dari tempat tidurnya untuk berjalan. Di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa berkultivasi bela diri sama sekali. Hari ini, aku harus membunuh orang ini." Tuan keluarga Su itu meraung marah. "Apa kau gila? Bendera Naga Biru adalah simbol sekolah Naga Biru. Memiliki bendera itu berarti memiliki perlindungan dari sekolah Naga Biru. Jika kau berani menyentuh Chu Feng, bukan hanya kau, bahkan kedua keluarga kita akan mengalami bencana." Kedua kepala keluarga itu sangat ketakutan. Mereka tidak takut pada keluarga Chu, tetapi mereka harus takut pada sekolah Naga Biru. Meskipun sekolah Naga Biru hanyalah sekolah kelas 2 di Provinsi Biru, bagi mereka, mereka tetaplah monster besar. Sekolah Azure Dragon bahkan tidak perlu mengirim pasukan dalam jumlah besar. Beberapa tetua istana dalam dapat dikirim dan keluarga mereka akan dimusnahkan. Mereka tidak berani memprovokasi atau menyinggung mereka. "Kalian berdua benar-benar gila. Apakah kita punya jalan kembali sekarang? Tidak bisakah kalian melihat apa yang telah terjadi pada keluarga Chu karena kita? Saat ini, kita tidak punya jalan mundur. Jika kita membunuh Chu Feng, kita akan menyinggung sekolah Naga Biru. Jika kita tidak membunuhnya, sekolah Naga Biru juga tidak akan membiarkan kita pergi. Namun, jika kita membunuh Chu Feng sekarang, sekolah Naga Biru tidak akan segera menerima beritanya. Kita masih bisa berkemas dan pergi. Jika kita tidak membunuhnya, sekolah Naga Biru akan segera mengirim orang dan bahkan tidak meninggalkan apapun," kata kepala keluarga Su dengan serius. Mendengar kata-kata itu, kedua kepala keluarga itu juga tenggelam dalam pikiran yang dalam. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa kepala keluarga Su benar. Hari ini, mereka telah memaksa keluarga Chu sejauh ini. Bagaimana mungkin keluarga Chu yang mendapat dukungan dari sekolah Naga Biru memaafkannya? Mereka benar-benar berjalan menuju jalan buntu. Jika mereka membunuh sampai akhir, mereka masih akan memiliki secercah harapan. Namun, jika mereka berhenti pada saat itu, yang ada hanyalah jalan kematian. "Fener, lari. Tinggalkan kami."
Merasa situasinya tidak berjalan baik, Chu Yuan berteriak keras. Fenger, kaburlah. Hanya dengan meninggalkan hidupmu, kau bisa membalas dendam untuk keluarga Chu. Pada saat yang sama, kepala keluarga Chu, Chu Yuanba, berteriak keras. Mendengar hal itu, ketiga kekuatan, Su, Wang, dan Ma, melakukan persiapan untuk mencegah pelarian Chu Feng. Ketiga pemimpin keluarga bahkan memancarkan aura alam asal mereka dan bersiap untuk menyerang Chu Feng. Asteris itu asteris. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng tidak hanya tidak mundur, dia bahkan melangkah maju. Di wajahnya yang penuh darah, senyum percaya diri muncul saat dia berkata, aku sudah mengatakannya. Mereka yang menyerang keluarga Chuku, mati. Asteris Hus sebelum dia selesai berkata, embusan angin bertiup dan Chu Feng menghilang. Ah, gelombang. Hampir bersamaan dengan menghilangnya Chu Feng, terdengar beberapa teriakan di dalam halaman. Ketika melihat ke sekeliling, mereka melihat beberapa anggota keluarga Su dipenggal dan dibunuh oleh Chu Feng. Asteris Hus namun, saat mereka baru mengetahuinya, Chu Feng menghilang lagi. Setelah itu, beberapa anggota keluarga Ma meninggal. Bajingan. Bergandengan tangan dan bunuh dia. Pada saat itu, pemimpin keluarga Su meraung dan bergegas menuju Chu Feng. Tak lama kemudian, pemimpin keluarga Wang dan Ma mengikutinya dari dekat. Pada saat itu, Chu Yuanba, Chu Yuan dan yang lainnya sangat tegang. Mereka menyeka keringat dingin mereka untuk Chu Feng karena tidak ada yang merasa bahwa Chu Feng, yang hanya berada di level 7 Spirit Realm, dapat melarikan diri dari 3 ahli Origin Realm. Meskipun hanya ada satu perbedaan antara alam roh dan alam asal, alam di antara keduanya dapat dikatakan sebagai jarak langit dan bumi. Itu hanyalah celah yang besar dan mustahil untuk dilewati. Tidak mungkin untuk membahas keduanya secara bersamaan. Asteris wus 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 asteris. Namun, yang tidak terduga adalah meskipun ketiga master keluarga itu memiliki aura seperti pelangi, kecepatan yang luar biasa cepat, dan kekuatan yang lebih kuat, mereka tidak memiliki cara untuk menandingi kecepatan Chu Feng. Setiap kali, mereka selangkah lebih lambat. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang dari keluarga mereka sendiri mati mengenaskan di tangan Chu Feng satu persatu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kecepatan Chu Feng terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga melampaui akal sehat dan mereka tidak punya cara untuk mengejarnya. Dalam situasi seperti itu, setelah beberapa saat, di seluruh halaman, selain keluarga Chu, hanya ada 3 orang yang tersisa dari keluarga Su, keluarga Wang, dan keluarga Ma. Mereka adalah 3 kepala keluarga. Adapun yang lainnya, mereka semua meninggal dan kematian mereka adalah karena dipenggal. Bajingan, aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Melihat mayat-mayat yang memenuhi tanah, melihat satu demi satu anggota keluarga yang meninggal, ketiga kepala keluarga itu sangat marah. Asterista namun tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya yang berkeliaran dan berdiri di depan Chu Yuanba dan Chu Yuan. Dia mengarahkan tatapan dinginnya ke arah 3 tuan keluarga dan berkata dengan dingin. Sekarang giliranmu.